Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Nur Fadila dari kelas PA 4E. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Umayyah. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 Masehi sampai 751 Masehi di Jazirah Arab, serta dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah Ibnu Abu Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah. Masa ini disebut sebagai masa perkembangan peradaban Islam yang meliputi 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Masa ini berlangsung kurang lebih selama 90 tahun, dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, yang berpusat di Damaskus. Penyusunan ilmu pengetahuan pada masa ini lebih sistematis dan dilakukan pembidangan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ada ilmu pengetahuan bidang agama yang mencakup Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ilmu pengetahuan bahasa yang mencakup nahwu, shoroh, dan tafsir. Yang ketiga, ada ilmu pengetahuan sejarah seperti membahas tentang perjalanan hidup, riwayat, dan kisah. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan bidang filsafat yang berasal dari bahasa asing seperti ilmu mantik, kedokteran, kimia, ilmu hitung, dan ilmu lainnya yang berhubungan dengan filsafat itu sendiri. Penggolongan ilmu tersebut dimaksudkan untuk mengklasifikasi ilmu sesuai dengan karakteristiknya. Semua ilmu itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, karena ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan yang muncul pada masa dinasti Umayyah. Para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada pengetahuan, kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar ibnu Abdul al-Aziz. Ilmu yang berkembang pada zaman dinasti Umayyah yaitu ilmu tarikh, ilmu lisaniyah, dan ilmu syariah. Selain ilmu yang tadi juga ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu bumi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berasal dari bahasa asing juga. Kota yang menjadi tempat pusat kajiannya yaitu Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Cordoba, Granada, dan kota lainnya juga, dengan masjid sebagai tempat pengajarannya atau tempat belajarnya. Ada juga ilmu pengetahuan yang muncul pada zaman dinasti Umayyah. Yang pertama al-ulum syariah, seperti ilmu-ilmu agama, fikih, Al-Quran, tafsir, dan lainnya. Yang kedua ada al-ulumul lisaniyah, ilmu yang memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkannya, dan memahaminya. Yang ketiga ada ilmu tarikh yang meliputi tarikh sejarah kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, serta ada tarikh umum yang membahas bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat ada ilmu qiraat yang membahas tentang bacaan Al-Quran. Pada masa ini muncullah bacaan Al-Quran yang terkenal dengan nama qiraat sab'ah. Apa itu qiraat sab'ah? Qiraat sab'ah yaitu cara bacaan yang dinisbahkan kepada cara membacanya yang dikemukakan oleh 7 orang ahli qiraat, yaitu ada Abdullah bin Katsir, Asim bin Abi Nujud, Abdullah bin Amir al-Jasosoh, Ali bin Hamzah, Abu Hasan al-Kisai, Hamzah bin Habib az-Zayyat, Abu Amr bin al-A'la, dan Nafi bin Naim. Yang kelima ada ilmu tafsir, ilmu yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran. Pada masa ini muncullah ahli tafsir yaitu Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Mujahid, dan Muhammad al-Bakir bin Ali Abi Husain dari kalangan Syiah. Yang keenam ada ilmu hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang riwayat dan sanad hadis, karena banyak hadis yang bukan berasal dari Rasulullah. Di antara muhadis yang terkenal pada masa ini yaitu Az-Zuhri, Ibnu Abi Malikah, Al-Uzair, Abdurrahman bin Amr, Hasan Basri, dan Asy-Syabi. Yang ketujuh ada ilmu nahwu, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang cara membaca suatu kalimat di dalam berbagai posisinya. Ilmu ini muncul setelah banyak bangsa-bangsa yang bukan Arab masuk Islam, dan negeri-negeri mereka menjadi wilayah negara Islam. Penyusunan ilmu nahwu yang pertama dan yang membukukannya yaitu Abu Aswad Ad-Duwali. Beliau belajar dari Ali bin Abi Thalib, sehingga ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai bapaknya ilmu nahwu. Yang kedelapan ada ilmu bumi atau juga disebut dengan
al-jugrafia. Ilmu ini muncul karena adanya kebutuhan kaum muslimin, seperti untuk keperluan menunaikan haji, menuntut ilmu dan dakwah, karena seseorang supaya tidak tersesat dalam perjalanannya. Ilmu bumi ini pada zaman Bani Umayyah masih pada tahap merintis. Ilmu yang terakhir yaitu al-ulumud dakhilah, yaitu ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab dan disempurnakan untuk kepentingan kebudayaan Islam. Di antara ilmu asing yang diterjemahkan itu yaitu ilmu-ilmu pengobatan dan kimia. Tokoh yang terlibat dalam ilmu ini yaitu Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.